Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Profesor Nurhizra Gistituati MED EDD dan Ibu Sari Febrianti SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Syahra dengan NIM 22002034 dari kelompok 2. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai birokrasi organisasi yang mencakup pengertian birokrasi, pengertian birokrasi Weber, kritik terhadap birokrasi Weber, dan kekuatan serta kelemahan dari birokrasi Weber. Materi yang pertama adalah pengertian birokrasi. Pengertian birokrasi itu sendiri antara lain sebagai suatu sistem pengelolaan dan organisasi skala besar seperti organisasi pemerintah yang ditandai oleh adanya keteraturan, ketertiban, pembagian wewenang, dan jalur hierarki yang jelas. Tetapi pengertian terapannya yang berkembang adalah bahwa birokrasi sebagai suatu sistem di mana kelembagaan, prosedur yang berbelit-belit, dan tata aturan yang ruwet menjadi ciri utamanya. Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarki yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk tugas-tugas administratif. Birokrasi merupakan salah satu cara atau usaha untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan dapat mempertahankan kekuasaan, maka tujuan dari suatu organisasi akan dapat terwujud. Masuk ke materi kedua, yaitu pengertian birokrasi Weber. Menurut Max Weber, birokrasi merupakan suatu organisasi yang ada dalam masyarakat. Menurut Weber, birokrasi memaksimalkan pembuatan keputusan rasional dan meningkatkan efisiensi. Max Weber juga berpandangan bahwa birokrasi dapat dijadikan suatu ciri penting di dalam organisasi, di mana struktur pengorganisasian suatu wadah atau organisasi dapat dibuat sedemikian rupa, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, diatur secara rasional, impersonal, dan bebas dari prasangka apapun. Konsep birokrasi Weber memiliki karakteristik yaitu divisi pekerjaan dan spesialisasi, orientasi impersonal, jenjang otoritas, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, orientasi karir, dan efisiensi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga yang membahas mengenai kritik terhadap birokrasi Weber. Model birokrasi Weber ini dalam praktiknya banyak mendapat kritikan. Kritikan-kritikan tersebut diantaranya adalah yang pertama, model birokrasi Weber ini dikritik karena tidak mempunyai perhatian yang penuh terhadap ketidakberfungsian dari formulanya. Yang kedua, model birokrasi Weber dikritik karena sudah mengabaikan struktur informal dalam organisasi. Yang ketiga, model birokrasi Weber dikritik karena tidak memperhatikan adanya kontradiksi internal antara elemen-elemen di dalam model. Dan yang terakhir, model birokrasi Weber ini dikritik karena sifatnya yang bias gender. Ini kritikan dari kaum feminis. Masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan dari birokrasi Weber. Di sini saya akan membahas kekuatan terlebih dahulu. Birokrasi seperti yang digambarkan oleh Weber memiliki banyak kelebihan. Di antaranya yang pertama, pembagian kerja akan menghasilkan efisiensi. Yang kedua, hierarki wewenang memungkinkan pengendalian atas berbagai ragam jabatan dan memudahkan koordinasi yang efektif. Yang ketiga, aturan main akan menjamin kesinambungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, walaupun para pejabatnya berganti-ganti. Yang keempat, impersonalitas hubungan menjamin perlakuan yang adil bagi semua anggota masyarakat dan mendorong timbulnya pemerintahan yang demokratik. Dan yang terakhir, kemampuan teknis menjamin bahwa hanya orang-orang yang ahli yang akan menduduki jabatan pemerintahan. Dan jaminan keberlangsungan jabatan membuat para pejabat itu tidak mudah dijatuhkan oleh tekanan-tekanan dari luar. Materi selanjutnya yaitu kelemahan dari birokrasi Weber.
Kelemahannya berpangkal pada masalah struktur yang hierarkis, birokrasi mirip bentuk militer, spesialisasi unit, penekanan aspek legal formal, problem netralitas, dan representatif pegawai. Kritik dari Islami tahun 2003 dapat dianggap sebagai kelemahan dari birokrasi Weber ini. Antaranya, yang pertama, birokrasi yang rasional cenderung berimplikasi pada pemisahan orang-orang dari sarana-sarana produksi dan dapat menumbuhkan formalisasi dalam organisasi. Yang kedua, sifat kecermatan, keandalan, dan kedisiplinan dalam birokrasi rasional dapat menghancurkan dirinya sendiri. Yang ketiga, aturan-aturan yang ketat itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan, mungkin bisa menjadi tujuan itu sendiri. Padahal aturan itu tidak lain sekedar penuntun yang tidak sempurna. Yang keempat, struktur jabatan atau karir yang hierarkis bisa mendorong timbulnya solidaritas kelompok yang mengakibatkan perlawanan terhadap perubahan yang diperlukan. Yang kelima, norma impersonalitas pegawai atau pejabat dalam menjalankan tugas pelayanannya bisa menyebabkan timbulnya konflik dengan para pengguna layanan atau masyarakat. Dan yang terakhir, tidak ada prinsip atau asas yang berlaku abadi. Situasi yang berbeda memerlukan struktur birokrasi yang berbeda pula. Sekian materi yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.